Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, terima kasih atas dosen pengampu yang telah memberikan tugas UTS, yaitu evaluasi pembelajaran, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan. Nah, adapun tugas dari UTS evaluasi pembelajaran ini ada 7 soal. Yang pertama itu adapun soalnya kemukakan secara rinci konsep tentang 1. Penilaian, 2. Pengukuran, 3. Asesmen, 4. Evaluasi pembelajaran, 5. Tujuan evaluasi pembelajaran, 6. Kedudukan evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, adapun pengertian dari penilaian adalah bertujuan untuk mengambil suatu keputusan baik atau buruk. Mahren dan Lehman tahun 1973 mengatakan bahwa penilaian adalah proses penggambaran untuk memperoleh dan memberikan informasi yang berguna sebagai alternatif pengambilan keputusan. Selanjutnya itu fungsi penilaian. Nah, fungsi penilaian di sini ada 2. Yang pertama itu fungsi formatif, merupakan asesmen atau penilaian digunakan dalam memberikan umpan balik atau feedback terhadap para guru untuk dijadikan dasar pada saat memperbaiki serta membenarkan proses pembelajaran dan juga untuk mengadakan remedial bagi para peserta didik. Nah, fungsi kedua yaitu sumatif, merupakan fungsi yang berguna dalam penentuan nilai belajar siswa dalam satu mata pelajaran tertentu, sehingga selanjutnya dapat dijadikan bahan memberikan laporan untuk menentukan kenaikan kelas serta menentukan lulus atau tidak peserta. Ya, selanjutnya itu tujuan penilaian. Tujuan penilaian di sini ada 3. Yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan pengayaan. Nah, yang kedua itu menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Nah, yang ketiga itu menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik, ditetapkan harian, 1 semesteran, 1 tahunan, dan masa studi 1 tahun pendidikan. Nomor 2 itu pengertian pengukuran. Nah, pengukuran adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala. Nah, pengukuran dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu menggunakan alat-alat yang standar, yang kedua menggunakan alat-alat yang tidak standar. Nah, adapun menurut Umar 1991, pengukuran adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi data secara kuantitatif. Hasil dari pengukuran dapat berupa informasi atau data yang dinyatakan dalam bentuk angka ataupun uraian yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mutu informasi haruslah akurat. Soal ketiga itu asesmen. Nah, asesmen atau yang disebut juga dengan penilaian sama dengan penilaian adalah suatu penerapan atau penggunaan dalam berbagai cara dan alat guna mendapatkan serangkaian informasi mengenai hasil dari pembelajaran serta pencapaian kompetensi dari peserta didik. Nah, fungsi asesmen ini mempunyai peranan yang penting dalam proses kegiatan belajar dan mengajar terhadap peserta didik, sebab asesmen mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Selanjutnya itu soal nomor 4, yaitu evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian, judgement, dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaratikan dengan ujian, meskipun sangat berkaitan akan tetapi tidak mencakup keseluruhan. Makna evaluasi pembelajaran yang sebenarnya, ujian atau tes hanyalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menjalankan proses evaluasi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57 ayat 1 yang mengatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan, sehingga kedudukan evaluasi pendidikan mencakup semua komponen proses pelaksanaan dan produk pendidikan secara total, dan di dalamnya setidaknya terakomodir 3 konsep, yakni memberikan pertimbangan judgement, nilai value, dan arti worth. Tujuan dari penilaian hasil belajar tentunya sama bersinggungan dengan tujuan evaluasi belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan. Evaluasi dalam pembelajaran dapat dilihat dari fungsi atau kegunaan yang dimilikinya. Selanjutnya itu tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar peserta didik dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dilakukan dalam kegiatan pengajaran. Dengan kata lain, evaluasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahan pelajaran yang disampaikan apakah sudah dikuasai oleh peserta didik ataukah belum. Dan selain itu, apakah kegiatan pengajaran yang dilaksanakannya itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Soal selanjutnya itu tentang kedudukan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran memiliki kedudukan yang penting dalam proses pendidikan. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, mengevaluasi efektivitas metode pengajaran, serta memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan dan pengembangan proses pembelajaran. Dengan evaluasi pembelajaran yang baik, guru dapat mengetahui keberhasilan siswa, menyesuaikan metode pengajaran, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, soal yang terakhir itu tentang fungsi evaluasi. Nah, fungsi evaluasi ini ada 3. Yang pertama itu mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran membantu menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh siswa. 2. Memberikan umpan balik. Evaluasi memberikan umpan balik kepada guru dan siswa tentang kemajuan, kekuatan, kelemahan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas pengajaran. Dengan mengevaluasi hasil pembelajaran, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran dan strategi pembelajaran untuk meningkatkan efektivitasnya. Yang keempat itu menyediakan data untuk pengambilan keputusan. Hasil evaluasi memberikan data yang berguna bagi pengambilan keputusan terkait perbaikan kurikulum, program pembelajaran, dan kebijakan pendidikan. Yang kelima itu memfasilitasi perbaikan berkelanjutan. Evaluasi pembelajaran membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran tidak hanya sebagai alat pengukur, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.